Shalom, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang indah ini, kita akan bersama-sama menikmati ibadah live streaming kita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyampaikan rasa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan oleh sebab pemeliharaannya sepanjang minggu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihi
serahkan jalannya ibadah kami pada sore hari ini. Ibadah live streaming kami pada hari ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu saja. Dan kami percaya jika Engkau sudah berhadirat di tengah-tengah kami, maka segala kuasa kegelapan sudah diusir pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengurapi kami sekalian dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami beraskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini kita akan menyerahkan hidup kita untuk selalu digembalakan oleh Tuhan sebagai gembala agung kita. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Haleluya. Dikatakan supaya kehidupan kita selalu dibawa di dalam penggembalaan. Karena di dalam penggembalaan firman Tuhan, hidup kita akan merasa aman, tetap terpelihara oleh gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan juga bahwa kita harus selalu digairahkan di dalam jalur perlombaan untuk mencapai menyambut kedatangan Tuhan. Kita seperti
seperti berada di suatu perlombaan, dan itu membutuhkan kekuatan ekstra untuk bisa kuat dalam perlombaan, untuk meraih upah mahkota kehidupan yang telah disediakan Tuhan bagi kita sekalian. Itu sebabnya kekuatan yang kita miliki yang paling aman adalah kekuatan dari Tuhan lewat Roh Kudus yang memberi jaminan untuk hidup kekal. Itulah yang membawa kita lebih hari lebih kuat, lebih hari lebih meningkat untuk masuk dalam kedatangan Tuhan kembali, untuk kita dibawa masuk dalam kehidupan kekal, kerajaan surga kekal selamanya. Itulah tujuan akhir hidup kita semua. Dan di dalam perlombaan tentu banyak masalah dan rintangan percobaan yang kita hadapi. Tapi jangan gentar, jangan takut, sebab Tuhan yang selalu membela kita. Dia selalu mengerti keadaan kita. Dia selalu peduli. Walaupun kita lihat kiri kanan kita seakan-akan tidak ada pertolongan, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi ingat dan jangan putus asa, karena Tuhan adalah Allah andalan kita, sumber pengharapan kita, yang senantiasa mempedulikan dan memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Kita akan nyanyikan lagu ini, Dia mengerti, Tuhan mengerti. Dan kita akan mempersiapkan hidup kita lewat firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan, ya dan amin, yang patut kita percayai. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta.
sepertinya tidak ada jalan terbuka. Tidak ada seorang pun yang peduli keadaan kami. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti permasalahan kami. Tapi kami tetap percaya Engkau satu-satunya pribadi yang mengerti keadaan kami. Engkau yang peduli, bahkan mujizat itu akan Engkau berikan bagi kami jika kami tetap berharap kepada Engkau dan percaya pada pertolongan-Mu. Dan saat ini kami percaya bahwa firman-Mu yang adalah janji-Mu memberi kekuatan pada kami, sehingga kami tidak lagi putus asa. Kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Kami tidak mau putus asa, sebab Engkau adalah Allah yang peduli dan mengerti keadaan kami, dan akan menyatakan mujizat-Mu bagi kami sekalian yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami menyediakan hati kami, hidup kami untuk menyambut firman-Mu yang memberikan kepastian, janji yang luar biasa bagi kami untuk mencapai kehidupan kekal selamanya di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu boleh menjamah pribadi lepas pribadi yang beribadah live streaming saat ini, sehingga Roh Kudus-Mu boleh senantiasa berada di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami, menguatkan kami dalam menghadapi masalah, khususnya pada saat-saat badai pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu yang ajaib. Haleluya, amin. Persilahkan pada hambanya. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat sore, selamat kita beribadah. Baik kita yang ada di rumah di tempat ini, baik jemaat yang ada di tempat masing-masing, yang mendengarkan siaran langsung pada saat ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita semua untuk kita menerima firman Tuhan. Pada saat petang hari ini, firman Tuhan berjudul atau tema pintu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat 9 berbunyi demikian, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin susah, semakin sulit. Tapi biarlah kita terus melihat firman Tuhan yang mengajar kita semua supaya kita lebih hari memperhatikan pemeliharaan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Saudaraku kasih dalam Tuhan, masuk berarti dia mendapatkan perlindungan. Ya, kalau masuk dalam kandang berarti mendapatkan perlindungan. Kalau ia tidak masuk, di luar dia menemukan banyak, saudaraku kasih dalam Tuhan, permasalahan, termasuk bertemu dengan singa, harimau dan lain sebagainya untuk menerkam setiap pribadi ya yang mau tinggal di luar kandang. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, keluar dan masuk bersama-sama dengan gembala, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan padang rumput. Artinya kalau kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu ia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Pada rumput itu berbicara tentang berkat-berkat.
berbicara tentang pemeliharaan, termasuk berkat jasmani, berkat rohani itu yang ia tambahkan buat kehidupan saya dan saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, arti masuk kandang artinya kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup saya dan saudara. Selamat memberitahukan bahwa kita terpelihara. Jadi selamat artinya kita terpelihara, ya. Terpelihara. Selamat terpelihara. Sudah kukasih dalam Tuhan. Pintu tabernakel ada 4 tiang: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius sebagai raja, Markus sebagai hamba, Lukas sebagai anak manusia, Yohanes sebagai anak Allah. Kita lihat, saudaraku kasih dalam Tuhan, mengenai pintu ini. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 poin di sini, sudah kasih dalam Tuhan, yaitu minta dan cari dan ketok. Tapi kita ambil satu saja, yaitu ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya, dan 3 poin. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus sebagai pintu. Ya, Yesus sebagai pintu. Jadi pintu itu berbicara tentang pribadi Yesus yang sudah kasih dalam Tuhan menjadi tempat buat saya dan saudara masuk dan keluar untuk mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Poin yang pertama kita melihat, sudah kasih dalam Tuhan, seorang ibu janda mengetok pintu, mengetok hati Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 21 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat seorang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 4. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, memberi seluruh kehidupannya, diberikan kepada Tuhan. Jadi sudah kukasih dalam Tuhan, seorang janda miskin, dia datang memberikan persembahan, bukan daripada kelebihannya, tetapi daripada kekurangan. Apa yang ada padanya, dia persembahkan semuanya. Menunjukkan, sudah kekasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang ia tahan, ya, tidak ada sesuatu ia tidak berikan. Semuanya, seutuhnya dia berikan kepada Tuhan. Tapi orang yang memberikan lebih banyak, mereka memberikan daripada kelebihan, memberikan daripada kelebihan mereka. Tapi janda miskin ini memberikan persembahan seutuhnya, semuanya, yaitu seluruh kehidupannya dia persembahkan bagi Tuhan. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada sukacita, ada damai bahagia, ada ucapan syukur. Jadi rasa cukup, saudaraku, beribadah dengan rasa cukup.
itu membuat saya dan saudara ada sukacita, ada damai, ada bahagia, bahkan ada ucapan syukur. Bukan karena berkelimpahan atau berkekurangan, tapi kalau kita merasa cukup. Ada sudah kasih dalam Tuhan, ini seorang ibu janda miskin. Dia memberikan persembahan seutuhnya, semua, tidak ada ia pertahankan. Sudah ku kasih dalam Tuhan. Lihat, sudah ku kasih dalam Tuhan, seorang janda ini diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, bahagia, damai sejahtera, bahkan ucapan syukur. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita sekalian. Poin yang kedua, seorang ibu janda Sirofenisia. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 30 berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk di sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarkanlah anak-anakku kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Ya, seorang perempuan Sirofenisia, dia datang kepada Tuhan, memohon, mengetuk hati Tuhan bahwa ia mengalami persoalan, anaknya berada dalam keadaan sakit, dirasuk oleh setan. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, perempuan Sirofenisia ini, walaupun dikatakan sudah kasih dalam Tuhan, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Walaupun ia dihina, walaupun dia diapakan sudah kasih dalam Tuhan, tapi perempuan ini dia datang kepada Tuhan, mengaku dan merendahkan diri. Mengaku dan merendahkan diri ini adalah cara untuknya perempuan ini mengetuk hati daripada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jawaban. Ya, sehingga Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Sudah ku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepadanya. Ya, bahwa sudah kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-30 berkata, perempuan itu pulang ke rumah, lalu didapati anaknya berbaring di tempat tidur, sedangkan setan sudah keluar, berada dalam keadaan yang sehat. Ya, sudah terbaring, artinya dia sudah bisa tidur dengan baik, sebab setan sudah keluar. 3. Seorang janda Sarfat, ini sudah kasih dalam Tuhan, mengetuk pintu. Seorang janda Sarfat yang mengetuk pintu hati Tuhan. Ya, dalam Lukas pasal 4, 25-26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan
dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa negeri. 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Ya, sudah kasih dalam Tuhan, ini poin yang ketiga, perempuan janda Sarpat di Sidon. Sidon itu tempat penangkapan ikan. Ya, Sidon itu artinya tempat penangkapan ikan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, seorang janda Sarpat ini dia mempunyai dua problem. Dua problem yaitu musim kemarau. Dua, sudah kasih dalam Tuhan, anaknya dalam keadaan sakit. Ya, anaknya dalam keadaan sakit. Tuhan sudah menolong lewat Elia. Anak yang mati dipulihkan, disembuhkan, dihidupkan, dan dia dipelihara Tuhan selama sudah kasih dalam Tuhan musim kemarau. Dia dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Sudah kasih dalam Tuhan, ada caranya untuk datang untuk mengetok hati Tuhan. Ya, dia datang lutut menyembah kepada Tuhan dengan caranya yaitu mentaati. Jadi dengan ketaatan sudah kasih dalam Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan, anaknya disembuhkan, anaknya dipulihkan, anaknya dihidupkan kembali. Ya, jadi caranya sudah kasih dalam Tuhan, mengetok pintu. Ya, mengetok pintu, yaitu sudah kukasih dalam Tuhan, mentaati apa yang menjadi perintah daripada Elia kepada janda Sarpat. Elia berkata, buat saya roti bundar. Jadi dia melakukan sudah kasih dalam Tuhan. Dia mengolah tepung yang sedikit untuk dijadikan roti bundar. Dan puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, seorang kaya mengetuk hati Tuhan. Ya, seorang kaya mengetuk hati Tuhan. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 21. Tetapi kita membaca ayat yang ke-28 saja. Injil Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 21, tetapi kita membaca ayat yang ke-28. Ya. Sebab masih 5 saudaraku. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, orang kaya ini masih mempunyai 5 saudaranya yang belum mati. Orang kaya ini ada di dalam neraka. Dia coba-coba mengetuk hati daripada Bapak Abraham, supaya Bapak Abraham memerintah kepada Lazarus untuk mencelupkan jari tangannya, supaya ia mendapatkan kesegaran atau kepuasan. Ya, ayat 24, Lukas 16:24 berkata, meminta kepada Abraham, suruh Lazarus untuk mencelupkan tangannya sebab aku kehausan di sini. 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberanginya. Jadi ada pemisahan. Orang kaya ini coba-coba mengetuk hati, tapi sudah tidak ada kesempatan, sebab ada jurang pemisah antara Abraham
dan sudah kasih dalam Tuhan orang kaya yang ada di dalam api neraka ini. Tidak ada kesempatan lagi, sudah kasih dalam Tuhan untuk mengetok hati Tuhan. Walaupun masih ada 5 orang saudaranya masih hidup, tapi sudah tidak ada kesempatan. Tapi bagi kita sekalian, seluruh sidang jemaat Tuhan hari-hari ini, mari mumpung ada waktu, ada kesempatan, masuklah dalam pengembalaan firman Allah supaya hidup saya dan saudara terpelihara. Jangan sampai kita mengetuk lagi, sudah habis waktu, sudah nggak ada waktu lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Poin ayat yang terakhir, Yohanes 10 ayat yang 10 berkata, pencuri hanya datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Tuhan datang membawa kehidupan buat kita semua. Jadi sudah kasih dalam Tuhan ini kesempatan buat kita. Tuhan datang, Dia akan membinasakan, sudah kasih dalam Tuhan. Atau Tuhan datang membawa kehidupan buat kita sekalian, ya. Pencuri hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Tuhan datang membawa kehidupan buat kita semua. Puji Tuhan, itulah firman Allah, renungan firman Allah yang kita bisa terima pada saat petang hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, kiranya Tuhan memberkati. Benar Engkau adalah pintu, menjadi tempat untuk kami masuk dan kami keluar untuk mendapatkan padang rumput, yaitu pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun di luar masih ada banyak masalah, ada banyak tantangan, tapi itulah kerinduan kami Tuhan, untuk kami mendapatkan perlindungan, keselamatan daripada Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang sudah menerima dan sudah mendengarkan firman-Mu, baik di tempat ini, baik kami yang ada di rumah,
yang sedang beribadah, mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan dalam kehidupan kami untuk kami percaya kepada Engkau, sebab ada waktu buat kami untuk mencari Tuhan. Ada buah waktu kami tidak akan mendapatkan kesempatan Tuhan. Pada saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, mengajak kehidupan kami supaya hari lebih hari, semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami selama sepekan yang akan datang. Baik anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam mimpin pujian, menyemainkan musik, bahkan sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Engkau mengurapi kami semua. Segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan yang mengganggu jalan ibadah dimanapun kami berada, kami ikat demi tolak patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini sedang dilanda oleh karena virus corona. Tuhan, tolong negeri kami Indonesia Tuhan, pulihkan dan sembuhkan, supaya umat-umat-Mu bisa beribadah, umat-umat-Mu bisa mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pemerintah kami bangsa Indonesia ini Tuhan, doakan buat Bapak Presiden sampai kepada pemerintah yang ada di daerah di pelosok RT/RW, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Lingkungan kami dimanapun kami berada, Tuhan berikan kedamaian, berikan keamanan, supaya Tuhan negeri ini aman, damai, sentosa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa Tuhan buat tetangga kami kiri kanan, Engkau memberkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami Tuhan pada saat ini. Ampuni kami semua atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mendengarkan siaran langsung ini. Tuhan berkati mereka semua, sebab mereka sudah Tuhan mempersembahkan hidup mereka kepada Engkau. Apapun yang mereka perbuat, di mana mereka sudah memberikan korban persembahan mereka, persembahan khusus, persembahan tatangan, bahkan 1/10 Engkau sudah berikan kepada mereka, bahkan mereka sudah mengembalikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau membalas berkat berlipat ganda, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Angkat dua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja akan menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami petang hari ini. Haleluya, amin. Selamat sore, sampai jumpa minggu yang akan datang.